Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, saya mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan temuan. Satu, Ombudsman Republik Indonesia, dan yang kedua adalah Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Terkait dengan TWK, tes wawasan kebangsaan yang digelar di KPK, yang belakangan memunculkan kekisruhan hingga saat ini dan menentukan nasib 75 pegawai KPK. Apakah akan diangkat atau sebaliknya dipecat? Berikut informasinya. Dua keputusan, berbeda kesimpulan. Mana yang jadi rujukan? Ada 7 laporan yang dilayangkan ke Dewan Pengawas KPK. Namun, 3 hal yang utama jadi sorotan. Pertama, penyelundupan pasal yang mengatur TWK. Pasal ini disebut disisipkan pada akhir pembahasan Perkom mengenai alih status pegawai KPK. Kedua, kedatangan Ketua KPK Firly Bahuri ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia datang sendiri, diduga untuk mengesahkan peraturan komisi Perkom terkait TWK dan alih status ASN. Ketiga, tidak adanya informasi terkait sistem gugur pegawai dalam pelaksanaan TWK. Di tengah kisruh yang belum mereda, 23 Juli lalu, Dewas KPK menyampaikan hasil investigasi. Dewas menyatakan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan karena tak cukup bukti dari laporan dan penelusuran yang ada. 2 hari sebelumnya, 21 Juli, Ombudsman RI juga merilis temuan dalam kasus yang sama, tapi hasilnya sangat jauh berbeda. Ombudsman menilai ada pelanggaran nyata dalam TWK yang digelar KPK. Pertama, Ombudsman mensinyalir terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian Ombudsman menemukan adanya backdate alias tanda tangan mundur dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pelaksanaan TWK. MOU dilakukan pada 26 April 2021, tapi tanda tangan dimundurkan menjadi 27 Januari 2021. Sementara TWK dilaksanakan pada 9 Maret 2021. Selanjutnya terkait dengan penetapan hasil tes, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 menyebut, peralihan status ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Sementara peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tidak memuat konsekuensi pasca tes TWK KPK. Lalu muncul peraturan terbaru, Surat Keputusan KPK nomor 625 tahun 2021. Isinya membebas tugaskan 75 pegawai yang tak lulus TWK. 2 temuan berbeda yang jadi perdebatan. Lantas bagaimana nasib pegawai yang tak lulus TWK? Kini tanpa kejelasan status, saat batas akhir peralihan kian dekat, pemecatankah yang jadi pilihan di tengah adanya temuan pelanggaran pelaksanaan? Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Pimpinan ASN tertinggi, Presiden, telah menyampaikan pendapatnya. Tinggal menunggu pelaksanaannya untuk menjawab sebuah pertanyaan besar. Benarkah ada kerja senyap untuk menyingkirkan pegawai KPK yang kerap dikatakan tulang punggung pemberantasan korupsi selama ini? Saudara, nasib puluhan pegawai KPK yang tidak lulus TWK tinggal menghitung hari. Karena bulan Oktober nanti harus ada kepastian mereka diangkat atau sebaliknya dipecat. Entahlah. Tapi yang pasti ada temuan mencengangkan yang dilakukan oleh Lembaga Independen Negara, Ombudsman Republik Indonesia. Selayaknya temuan ini ditindaklanjuti
dan tak boleh didiamkan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.